Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Kurniawan Putra dari kelas karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, ingin memaparkan tugas paper yang dilimpahkan kepada kami dengan tema kerjasama internasional dalam isu anti korupsi, tantangan diplomatik, dan strategi global. Korupsi adalah masalah besar yang menghambat kemajuan dan menimbulkan ketidakselarasan di seluruh dunia. Korupsi ini di era global sekarang ini tidak hanya menjadi dan tidak terjadi di dalam negeri saja, tapi juga menyebar melalui jaringan ekonomi internasional. Oleh karena itu, diplomasi internasional sangat penting untuk membangun strategi bersama untuk memerangi korupsi. Artikel ini menjelaskan bagaimana masalah anti korupsi menjadi bagian dari agenda diplomasi internasional dan bagaimana negara bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Selain itu, perhatian tertuju pada beberapa pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang efektif untuk menghentikan korupsi di seluruh dunia. Tantangan diplomatik dalam isu anti korupsi: pertama, ketidaksamaan kapasitas nasional. Banyak negara, terutama yang sedang berkembang, menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusional dalam melawan korupsi. Ketidakseimbangan ini sering kali menjadi hambatan dalam kerjasama internasional karena perbedaan prioritas dan kebutuhan. 2. Kerangka hukum yang berbeda. Hukum anti korupsi di setiap negara bervariasi, menciptakan tantangan dalam harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum lintas batas. Ketidaksinkronan ini mempersulit penyelidikan kasus korupsi internasional dan pemulihan aset yang dicuri. Kerangka kerjasama internasional seperti Konvensi PBB melawan korupsi atau ANKEK. ANKEK adalah instrumen hukum internasional yang menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk mencegah dan melawan korupsi. Konvensi ini mencakup percepatan dalam pencegahan kriminalisasi, kerjasama internasional, dan pemulihan aset. Jika koruptor melarikan diri ke negara lain, ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi telah terinternalisasi. Oleh karena itu, Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Anti Korupsi atau ANKEK, juga dikenal dengan sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Artikel 30 ANKEK menetapkan bahwa negara-negara peserta harus melakukan proses ekstradisi terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana internasional. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi mengatur perjanjian ekstradisi di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanakannya. Peran OECD, Organisasi untuk Kerjasama dengan Pembangunan Ekonomi, memimpin inisiatif anti suap internasional melalui Konvensi Anti Bribery. Inisiatif ini berfokus pada perusahaan multinasional untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam praktik korupsi. Sejumlah instrumen internasional telah mendorong instrumen pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi, termasuk ANKEK. Salah satu contohnya adalah Konsensus OECD Anti-Bribery on Combating Bribery of Forex Public Official in International Business Transaction, dan ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1997 yang mulai berlaku pada 15 Februari 1999. Negara-negara pihak diwajibkan oleh pasal 1 ANKEK dan pasal 3 ayat 3 Konvensi Anti Suap OECD untuk mengambil tindakan yang mungkin diperlakukan
Ini diperlukan untuk memungkinkan penyitaan hasil tindak pidana korupsi. Pasal 15 ayat 1 Konvensi Inter-Amerika menentang korupsi, pasal 19 ayat 3 Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi Dewan Eropa, dan pasal 16 ayat 1 Konvensi Uni Afrika tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Juga menyarankan penerapan rezim penyitaan aset di tingkat regional. Negara-negara pihak konvensi termasuk Indonesia akan mendapat mengatasi upaya mereka untuk mengembalikan aset yang terjadi karena tindak pidana yang berada di luar yurisdiksi wilayah negara. Jika ada peraturan yang lebih tegas menyatakan bahwa upaya pemulihan aset merupakan aturan utama yang harus diperhatikan dan dieksekusi oleh negara-negara tersebut. Di Komando Pusat PBB di New York pada tanggal 18 September 2007, Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha mendorong pemahaman lebih lanjut tentang referensi UNCAC untuk membangun inisiatif pemulihan aset yang dicuri. Konvensi ini dibuat untuk membantu pelaku kejahatan berpikir, karena dengan menyembunyikan aset di negara berkembang itu sulit. 3. Organisasi non-pemerintah. Transparansi internasional dan lembaga lainnya memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah melalui indeks persepsi korupsi dan inisiatif lainnya. Memperkuat sistem hukum dan peraturan yang berkaitan dengan gratifikasi merupakan langkah pertama dan paling penting. Peraturan harus dibuat sedemikian rupa hingga memberikan definisi yang jelas dan tegas, kompensasi dan sanksi yang dikenakan jika pelanggaran dilakukan. Misalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 harus konsisten dan tidak diskriminatif. Tujuan dari penerapan hukum yang tegas ini adalah untuk menciptakan efek jerah bagi pelaku gratifikasi dan menunjukkan bahwa gratifikasi itu tidak boleh dan tidak boleh diterima. Strategi diplomatik untuk melawan korupsi. Penguatan kapasitas nasional, bantuan teknis dan keuangan internasional dapat membantu negara-negara yang memiliki kapasitas terbatas dalam membangun sistem yang lebih transparansi dan akuntabel. Penarikan rancangan undang-undang tipikor harus disambut baik karena memungkinkan drafting lebih baik dan sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun perlu diingat bahwa ini tidak boleh dibatalkannya. Semangat yang membatasi penyusunan rancangan undang-undang tipikor adalah positif, yaitu untuk memenuhi nilai-nilai UNCAC semaksimal mungkin. Diplomasi multilateral. Forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi dan komitmen global dalam isu anti korupsi. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara, dan Uni Eropa. Mereka mewakili lebih dari 60% populasi dunia, 75% dari perdagangan global, dan 80% dari PDB atau produk domestik bruto global. Pemulihan aset dan transparansi keuangan. Kolaborasi lintas negara untuk melacak dan memulihkan aset yang diperoleh melalui korupsi adalah elemen kunci dalam melawan korupsi lintas batas. Transparansi dalam sistem perbankan internasional juga sangat penting. Upaya paksa penyidik untuk mengambil dan menyimpan aset untuk kepentingan pembuktian dalam proses penegakan hukum, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, atau persidangan dikenal sebagai penyitaan. Studi kasus kerjasama anti korupsi di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat kasus korupsi tertinggi. Ini ditujukan oleh beberapa survei seperti laporan Corruption Perception Index pada tahun 2020 yang menempatkan Indonesia di antara 50 besar negara terkorup. Pada tahun 2011, laporan yang sama mencatat bahwa Indonesia memiliki banyak kasus korupsi dengan skor 3 dari 10 atau bersih dari kasus korupsi. Kisah pemberantasan korupsi di Indonesia adalah kisah yang panjang dan tidak menentu. Sejak awal kemerdekaan, upaya untuk memerangi korupsi telah dilakukan, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Pada tahun 1950, Presiden Soekarno menerbitkan peraturan untuk
memerangi korupsi, dan pada tahun 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk memerangi korupsi. Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mengatasi kasus korupsi dan tindakan kriminal lainnya seperti ANKEK dan UNTOK, dan mekanisme untuk kerjasama internasional dalam mengatasi korupsi. Di antara kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. Asia Tenggara merupakan kawasan dengan tantangan korupsi yang signifikan. ASEAN telah mengadopsi berbagai inisiatif untuk melawan korupsi, termasuk ASEAN Pact dan pertukaran praktik terbaik antar negara anggota. Contoh konkret adalah keberhasilan Singapura dalam membangun reputasi sebagai negara dan tingkat korupsi yang rendah melalui kebijakan yang tegas dan efektif. Dalam hal hubungan politik internasional dan diplomasi, upaya untuk memerangi korupsi, baik secara sadar maupun tidak sadar, akan menjadi tantangan dan masalah bagi hampir berbagai negara di seluruh dunia. Korupsi yang semakin merebak tentu akan menarik perhatian publik, dan berbagai bentuk korupsi ini telah menjadi masalah secara global sepanjang tahun. Korupsi secara umum dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan. Untuk memerangi korupsi, berbagai kelompok harus bekerja sama termasuk dunia internasional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa suatu negara tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memerangi korupsi. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya berusaha keras untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang anti korupsi dengan membentuk komunitas ASEAN pada tahun 2015. Filipina dan Malaysia adalah contoh negara-negara yang berhasil menerapkan prinsip governance yang baik dengan dukungan Indonesia. Sebelumnya dikenal dengan tingkat korupsi yang tinggi, Filipina telah memperbaiki tata kelola pemerintahannya sebagai hasil kerjasama dengan Indonesia dalam program pemberantasan korupsi. Misalnya, Filipina telah meningkatkan institusi anti korupsinya dan meningkatkan transparansi sektor publik melalui kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Kesimpulan, untuk memerangi korupsi lintas negara, kerjasama internasional sangat penting. Salah satu tantangan diplomatik utama adalah perbedaan sistem hukum dan budaya antara negara, kepentingan politik yang tidak selaras, kurangnya pelaksanaan perjanjian internasional seperti ANKEK, dan kurangnya koordinasi dan transparansi antar negara dalam memerangi kasus korupsi internasional. Namun upaya global seperti memperkuat kerangka hukum internasional, membangun aliansi regional untuk berbagi sumber daya dan informasi, dan meningkatkan kemampuan lembaga domestik untuk mencegah dan memberantas korupsi dapat meningkatkan peluang keberhasilan. Selain itu, sangat penting bahwa upaya didukung oleh pihak non-negara seperti swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Untuk mencapai keberhasilan kerjasama internasional dalam masalah anti korupsi, semua negara perlu berkomitmen politik yang kuat, transparansi dan pelaksanaan kebijakan, dan kerjasama yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik. Sebuah komunikasi global dapat memperkuat upaya melawan korupsi dan menciptakan tata kelola yang lebih baik tingkat nasional dan internasional dengan menggunakan pendekatan yang terkoordinasi dan inklusif. Sekian dan terima kasih. Saya telah menyampaikan jurnal atau paper saya yang berjudul Kerjasama Internasional dalam isu anti korupsi, tantangan diplomatik dan strategi global. Sekian dan terima kasih.